Halo semuanya, selamat pagi. Mengawali segmen pertama kita di Opini Publik. Mungkin ke depan saya bakal sering-sering bikin video kayak gini. Jadi kita tinggal di Lumajang. Dan bulan November besok insya Allah kita bakal menyambut pesta demokrasi Pilkada Lumajang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk tahun masa bakti 2024-2029. Nah, saya tergelitik untuk mengomentari beberapa hal yang sekiranya perlu saya komentarin gitu. Kita tahu bahwasanya sudah banyak calon melakukan publikasi, melakukan pencitraan, dan itu sah-sah saja menurut alam demokrasi di Indonesia, karena ya bagaimana seorang pemimpin itu bisa dipilih kalau tidak melakukan upaya-upaya memperkenalkan diri begitu. Nah, ada yang memulai dari awal banget, tapi sudah ada yang tinggal melanjutkan. Yang menarik ada Cak Thorik dan Bunda Indah. Kita tahu CT adalah Bupati Lumajang untuk periode yang lalu 2018-2023, dan Ibu Wakil Bupati Lumajang kita Bunda Ida Masdar adalah wakil bupati beliau. Nah, tapi sepertinya Lumajang ini menjadi seru karena kontestasinya sepertinya akan mengkerucut ke dua nama itu. Jadi mungkin bisa head to head atau mungkin bisa ada calon ketiga. It's okay, nggak masalah. Tapi yang paling penting ini saya ingin mengomentari Bunda Indah Masdar. Nah, bagi orang-orang yang tahu bahwa saya ini dekat dengan beliau, memang saya akui itu. Saya ajudan Wakil Bupati Lumajang selama 5 tahun. Saya tahu persis bagaimana beliau ini membangun komunikasi kepada masyarakat, kepada sahabat partai politik misal. Saya tahu persis bagaimana sejarah beliau sebelum akhirnya beliau dipilih sebagai wakil Bupati Lumajang mendampingi Cak Thorik pada waktu itu. Saya ingin katakan kalau Bunda Indah Masdar itu menyebalkan memang. Kenapa menyebalkan? Setidaknya itu yang ada di pikiran para lawannya. Bunda Indah Masdar itu menyebalkan memang. Karena apa? Karena saya pikir beliau punya satu modal yang nggak dimiliki oleh calon lain. Beliau punya modal yang namanya investasi sosial. Dan investasi sosial itu tidak akan pernah bisa terbeli dengan berapapun modal uang yang dimiliki oleh calon lain begitu. Ini saya ambil contoh. Bunda Indah Masdar itu lahir di Lumajang, lama di Lumajang. Beliau kepala keuangan dulu, beliau juga kepala Bapeda dulu. Dan selama beliau menjadi kepala dinas keuangan waktu itu, beliau sudah banyak melakukan investasi sosial. Dari hal terkecil sampai yang paling dahsyat gitu. Misal, yang paling kecil, beliau rutin tuh datang pengajian, datang kondangan, dan yang paling penting beliau itu rutin datang setiap ada bendera kematian yang dia lewatin, yang beliau lewatin gitu. Beliau memupuk itu dari awal, dari puluhan tahun yang lalu, sehingga beliau sangat dicintai oleh masyarakat Lumajang. Karena ya wajar, karena investasi sosial beliau sudah banyak begitu. Bahkan dulu ketika saya menjadi ajudan beliau, ada orang yang bercerita bahwa, "Bu, saya pilih Bunda karena Bunda datang waktu suami saya meninggal." Padahal Bunda juga nggak kenal itu siapa yang meninggal. Tapi karena ada bendera kematian begitu ya, bendera tanda kematian, dan beliau selalu menyiapkan apa ya, kalau bahasa orang Lumajang itu sholawatan gitu ya, apa ya. Beliau selalu menyiapkan bahan takziah lah. Beliau selalu siap itu di mobil. Itu dari yang paling dasar. Dan
saya tahu persis seperti apa beliau keliling untuk hal-hal yang kecil. Mungkin bagi politisi besar, ya itu apa itu? Datang ke takziah, datang ke halal bihalal warga, datang ke kondangan itu apa itu? Kurang publis lah. Yang gede-gede publis itu. Misal bikin event gede gitu. Tapi enggak untuk beliau. Beliau rajin untuk membantu masyarakat, beliau rajin untuk datang di tempat-tempat yang orang lain anggap itu nggak penting. Itu satu. Dan yang paling besar, beliau punya hubungan baik dengan banyak kepala desa, dengan banyak tokoh begitu. Ya wajar kalau konon kabarnya hampir 75% kepala desa mendukung beliau. Ya itu wajar karena beliau memupuk persahabatan dengan para kepala desa, mungkin para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh publik begitu, yang dipandang tokoh lah oleh masyarakat itu udah lama. Jadi tidak ketika beliau menjabat jadi wakil kemarin, enggak, beliau udah memupuk itu puluhan tahun yang lalu. Kita tahu kalau beliau adalah adik dari Bapak Sarojat Masdar ya, Bupati Lumajang di beberapa waktu yang lalu. Dengan kakaknya yang sebagai bupati, tentu beliau juga punya pengalaman untuk membersamai Pak Sarojat Masdar misal, untuk berkenalan dengan banyak orang, membantu banyak orang. Bahkan saya pernah bilang dulu ada beberapa kades itu yang kesulitan untuk melaporkan anggaran misal, untuk apa ya, kesulitan untuk membantu peng-SPJ-an misal, membantu untuk bagaimana ini ini bisa sah secara hukum dan tidak melanggar norma-norma aturan. Kepala desa itu yang saya tahu memang curhatnya ke Bunda Ida Masdar selaku kepala keuangan waktu itu, selaku kepala Bapeda misal waktu itu. Beliau memang membantu semua orang agar sama-sama enak. Bagaimana peran-peran kepala desa itu bisa efektif dengan pengelolaan anggaran yang dikuasai begitu. Makna kekuasaan itu kan nggak harus negatif ya. Kekuasaan itu bisa menjadi positif kalau misal kepala desa, bupati begitu, itu punya kecenderungan untuk membantu banyak masyarakat dengan kekuasaan yang dia miliki, seperti anggaran yang dimiliki. Nah sama, Bunda Ida Masdar berpikir bahwa kepala-kepala desa ini harus luwes dalam melakukan pengelolaan keuangan begitu. Tentu luasnya itu diimbangi dengan bagaimana caranya agar kepala desa itu tidak terjerat kasus hukum. Bagaimana masyarakat itu bisa puas dengan kinerja kepala desa yang memiliki banyak aturan dalam pengelolaan anggaran. Nah, tetapi Bunda selalu dapat memberikan, yang saya tahu ya, selalu dapat memberikan solusi. Oh ini loh Pak caranya agar masyarakat itu bisa terbantu, tetapi kita sebagai pemerintah ini juga tidak menabrak norma hukum. Jadi investasi sosial beliau itu memang besar banget, dan itu yang tidak dimiliki atau mungkin yang kurang dimiliki oleh calon-calon lain. Beliau SMA di sini, SD di sini, SMA di sini, SMP di sini, dan teman-temannya itu banyak banget yang support dari warga pasar, yang beliau memang tinggal di daerah pasar ya, pasar besar dulu hingga saat ini. Jadi investasi sosial itu penting, sangat penting. Beliau berpesan tuh kepada saya ini, Ciko, kalau suatu saat Ciko mungkin ingin jadi pemimpin, Ciko datang aja ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bahasa Jawanya tuh kepaten gitu ya. Ciko datang aja tahlilan, Ciko datang mengantar jenazah, Ciko datang aja untuk sekedar takziah begitu. Karena suatu saat tanpa Ciko sadari, orang-orang itu akan ingat ke Ciko kalau Ciko ingat juga dengan mereka. Nah artinya teman-teman adalah, saya meyakini benar kalau uang itu bukan satu-satunya, uang itu bukan segala-galanya, dan uang itu bukan mahadewa dalam pemilihan politik ini. Kita tahulah beberapa waktu yang lalu juga mungkin ada calon bupati yang gelontorkan banyak uang tapi gagal. Uang itu bukan hanya soal money politik. Uang itu bukan di depan, uang bukan ujung tombak. Ujung tombaknya adalah
investasi sosial. Bagi orang-orang yang merasa Bunda menjengkelkan, ya memang, karena investasi sosial itu susah untuk disalib. Investasi sosial itu harus dipupuk sejak dini, sejak usia belia, sejak usia belasan tahun, mungkin puluhan tahun atau 20-an tahun lah. Kalau calon-calon bupati dan wakil bupati yang lain ingin seperti Bunda Indah yang memupuk investasi sosial sekarang, ya nggak terlambat ya, karena kan investasi sosial atau kebaikan kepada masyarakat itu juga penting untuk dilakukan, tapi mungkin sedikit lebih, ya jagonya Bunda lah kalau untuk itu. Bunda lebih dulu puluhan tahun melakukan investasi sosial, di mana beliau selalu datang kemanapun ketika masyarakat mengundang. Yaitu. Jadi sekali lagi Bunda memang menjengkelkan untuk orang-orang yang berpikir bahwa Bunda ini akar rumputnya kuat. Iya memang, karena investasi sosialnya udah besar. Investasi sosial bukan uang ya, sekali lagi investasi sosial itu adalah kemauan kita untuk menyapa masyarakat lebih dekat. Itu investasi sosial, dan itu yang sepertinya lebih genuine, lebih diingat oleh masyarakat. Saya rasa itu. Dan bagi calon-calon pemimpin yang masih merasa bahwa uangku banyak nih, aku bisa beli suara, ini Lumajang bos, susah. Lumajang itu kota yang erat, yang ya gede tapi nggak gede-gede amat secara wilayah, dan itu yang membuat kita dekat, kita erat, kita bisa saling menyapa satu sama lain dengan dekat. Setiap informasi yang muncul, isu yang muncul yang cepat berkembang di Lumajang, dan itu adalah modal penting bagi orang-orang yang mungkin sudah punya investasi sosial yang luar biasa. Memupuk persahabatan sejak kecil, bukan hanya memikirkan bahwa soal uang segala-galanya, tapi pengabdian, investasi sosial yang dia lakukan selama ini adalah yang mungkin akan membuat masyarakat ingat dengan orang-orang tersebut. Yaitu episode pertama di opini publik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye, saya Ciko pamit. Bye bye.